Halo Citizen, kemarin kita udah jalan-jalan ke beberapa kota di Jepang. Buat yang belum lihat videonya, linknya ada di atas ya. Waktu kita lihat kota di Jepang, yang ada di pikiran kita adalah gimana bisa ya kota tuh jadi indah, teratur, rapi, bersih, menyenangkan, dan livable banget. Sistem transportasinya juga bagus. Kita bisa lihat banyak anak kecil dan orang-orang pada jalan kaki. Kita bisa bikin banyak feed Instagram tuh, karena banyak spot foto yang Instagramable banget. Ya kayak kuil, bangunan bersejarah, atau pusat perbelanjaan yang ikonik. Kita jadi bertanya-tanya kan, kok bisa ya Jepang terlihat kayak gitu? Yang bisa bikin Jepang kayak gitu tuh karena mereka punya sistem perencanaan pembangunan kota yang baik. Itu tuh gimana sih? Yuk kita bahas. Jadi, kali ini kita akan membahas sistem perencanaan pembangunan kota di Jepang. Jepang memiliki perencanaan wilayah yang matang dari hulu ke hilir. Dari proses pembuatan dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Aturan terkait tata ruang ini diatur dalam Undang-Undang Perencanaan Kota tahun 1968. Undang-undang ini berprinsip pada pengendalian penggunaan lahan, fokus pada area perkotaan fungsional, serta mendelegasikan kewenangan pada pemerintah lokal. Awalnya wewenang perencanaan kota dipegang oleh Menteri Konstruksi, itu pada tahun 1919. Namun sejak 1968, wewenang diberikan pada pemerintah dalam tingkatan gubernur atau prefektur. Jadi perencanaan kota diputuskan oleh otoritas lokal seperti kota atau desa atau oleh gubernur prefektur. Hal ini memudahkan otoritas lokal untuk merancang kotanya, karena mereka bisa mengeksplorasi bagaimana ruang kota yang pas sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Terdapat beberapa pendekatan perencanaan di kota Jepang. Yang pertama adalah mashikuri atau pelibatan masyarakat. Jadi dalam proses perumusan rencana pengembangan kota, pemerintah akan menyusun draft perancangan untuk kemudian disampaikan pada masyarakat dalam sesi opini publik kota. Pada sesi ini, perencanaan akan mendapatkan masukan dan saran sebelum perencanaan itu disahkan atau berlaku pada proses pembangunan kota. Yang kedua adalah monozukuri atau perencanaan tunggal khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi sekonkret, secepat, dan semandiri mungkin. Contohnya adalah perencanaan kota Kitakata. Model perencanaan Kitakata disusun menanggapi isu tertentu yang strategis. Output perencanaan khusus ini adalah berupa guideline terkait aturan lanskap kota yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kota. Beberapa bentuk guideline ini misalnya terkait penyesuaian warna bangunan, jenis tutupan vegetasi, atau bentuk fasad bangunan. Yang ketiga adalah pendekatan Zenkoku Sogo Keihatsu atau Zenzo. Pada pendekatan ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya. Hal ini diwujudkan dalam skema desentralisasi. Sasaran utamanya adalah upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing untuk pembangunan ekonomi daerah yang semuanya terjalin dalam satu konsep wider area life zone atau zona pemanfaatan ruang. Nah, ngomongin soal zona nih, zoning merupakan hal yang krusial dalam keteraturan kota Jepang. Setiap kota di Jepang memiliki sistem perencanaan penggunaan lahan perkotaan yang didirikan untuk mendukung kegiatan perkotaan yang efisien, mencapai lingkungan perkotaan yang menyenangkan, dan menciptakan lanskap kota dengan fitur yang signifikan. Sistem ini memberikan seperangkat aturan tentang bagaimana jenis penggunaan lahan, termasuk penggunaan lahan perumahan, komersial, bisnis, dan industri. Dengan adanya aturan zoning, maka kita bisa tahu tuh, mau hidup di Jepang, kalau mau bangun rumah itu sebelah mana ya? Atau kalau mau buka toko atau pabrik, di sebelah mana nih? Zoning ini memberikan aturan yang mengikat untuk setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Zonasi di Jepang ini berbeda seperti zoning yang dilakukan di negara maju lainnya seperti Amerika atau Kanada. Di Amerika, kita bakal bisa lihat dengan jelas setiap fungsi guna lahan, seperti rumah tunggal, maka di situ nggak ada toko, nggak ada apartemen, atau fungsi guna lahan lainnya. Meskipun beberapa aturan untuk fasilitas umum seperti sekolah atau gereja diperbolehkan untuk dibangun. Inilah mungkin kenapa zonasi Amerika dan Kanada sangat berbeda jauh dengan Jepang. Di Jepang, penggunaan lahan utamanya itu dengan konsep mixed method atau guna lahan campuran. Kita bisa lihat di zona eksklusif kategori 1 misalnya, yaitu perumahan berkepadatan rendah,
yang identik dengan real estate atau perumahan mewah, di situ masih diizinkan pembangunan toko kecil atau kantor. Fasilitas seperti taman kanak-kanak, sekolah, dan tempat peribadatan berada pada wilayah zona non-perumahan. Beberapa aturan intensitas bangunan misalnya, dalam zona guna lahan campuran, kita bisa lihat gabungan fungsi antara rumah dan toko, toko dan kantor, atau rumah dengan kantor. Guna lahan di Jepang dibagi ke dalam 12 zona. Mari kita lihat 12 zona tersebut ada apa saja sih? Coba kita lihat peta zoning yang ada di Jepang. Dalam peta, terlihat bahwa terdapat 3 jenis zona perumahan, dari zona perumahan dengan kepadatan rendah, sedang, hingga tinggi. Pada zona perumahan tersebut, terdapat aturan mana zona yang boleh untuk digabung dengan fungsi komersial seperti toko atau kantor. Masing-masing fungsi zona perumahan memiliki fungsi yang berbeda. Seperti kategori 1, residential zone, yang memiliki fungsi melindungi lingkungan perumahan, berbeda dengan kategori 2, mid atau high rise oriented residential zone, yang lebih diperuntukkan pada bangunan gedung tinggi. Pada zona komersial yang berfungsi untuk guna lahan pertokoan dan pabrik, skala kecil pun masih diperbolehkan fungsi hunian maupun fungsi pertokoan atau restoran. Aturan fungsi kegiatan ini diatur dalam ketentuan mana aktivitas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Zona dengan aturan yang ketat adalah zona industri eksklusif. Pada zona ini, kita tidak boleh membangun hunian. Jadi, kalau dilihat dari model zoning yang ditentukan di Jepang, kita bisa lihat bahwa hampir di semua zona, kita bisa bangun rumah atau unit usaha kecil, kecuali pada zona industri eksklusif. Mungkin itu yang membuat kenampakan ruang kota di Jepang terlihat kaya fungsi. Selanjutnya, terkait intensitas bangunan. Jepang mengatur luasan bangunan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada setiap zona. Misalnya pada zona perumahan berkepadatan rendah, maksimal adalah 2 lantai. Berbeda dengan pada zona yang kepadatannya tinggi, di mana maksimal bangunan yang diizinkan adalah 5 lantai. Untuk kawasan komersial yang dapat dibangun bangunan tinggi, maksimal lantai yang diperbolehkan adalah 13 lantai. Selain itu, terdapat juga aturan pembatasan bentuk bangunan pada setiap zona tata guna lahan. Prinsip aturan tersebut adalah terkait 1. Pembatasan bidang miring. Pembatasan ini membatasi ketinggian bangunan dilihat dari sisi lain batas jalan yang ada di depan gedung atau dari batas gedung yang berdekatan. Aturan ini memastikan bangunan di setiap zona memiliki ruang yang cukup untuk cahaya dan ventilasi. Yang kedua adalah pembatasan rasio luas lantai sesuai dengan lebar jalan yang berdampingan. Rasio luas lantai maksimum ini diatur sedemikian rupa guna menciptakan harmoni ruang perkotaan. Selain aturan pembatasan bentuk bangunan, terdapat aturan lain yang penting dan sangat diperhatikan dalam menata kota Jepang, yaitu terkait penekanan pemilihan lokasi fasilitas umum, kontrol dan peraturan bangunan, serta pelestarian kawasan hijau. Visualisasinya bisa kita lihat di sini ya. Kita tidak diperbolehkan membangun fungsi rumah atau bangunan dengan kepadatan rendah di antara gedung tinggi, karena tentu saja secara pencahayaan dan sirkulasi udara sangat tidak baik. Zona hijau yang memiliki varietas tanaman khusus harus masuk kawasan konservasi dan tidak boleh ada pemanfaatan yang lain. Semua aturan pembangunan kota itu tertuang dalam Master Plan Penataan Kota yang disyaratkan oleh Undang-Undang Tata Kota di Jepang. Terdapat 2 tingkatan Master Plan Penataan Kota di Jepang, yaitu dalam tingkat prefektur atau provinsi serta dalam tingkat kota madya. Dalam tingkat prefektur disusun visi pengembangan secara umum. Sedangkan tingkat kota madya, perencanaan yang disusun langsung memberikan pedoman untuk menetapkan pembatasan penggunaan lahan yang konkret. Nah, itu secara teknis gimana keteraturan Jepang bisa terjadi. Ya, karena memang diatur dengan aturan yang ketat. Ada zonasi, ada ketentuan zonasi, ada fungsi yang dijaga. Bahkan, dalam membangun bangunan tuh sampai pemenuhan cahaya dan angin diperhitungkan. Berita terbaru nih. Pemerintah Tokyo bakal ngasih insentif uang agar penduduk kota Tokyo mau keluar dari kota dan hidup di pedesaan. Ya, kalau kotanya kayak gitu, siapa yang mau keluar ya? Orang udah livable banget. Hehehe. Sebentar. Di Indonesia tuh emang nggak diatur ya? Teman-teman citizen yang belajar perencanaan kota, coba komen di bawah. Mari kita berdiskusi.